Dari abu kekalahan muncul kerajaan yang menggemparkan dunia. Inilah kisah kebangkitan Mali. Angin gurun bertiup panas di padang Kirina. Dua pasukan berdiri berhadapan. Di satu sisi Raja Tirani dari kerajaan Soso, Sumanguru Kante, penguasa yang telah menjarah Ghana dan menindas rakyat Mande. Di sisi lain, pemuda lumpuh yang dibuang sejak kecil, Sundiata Keita, sang singa Manding. Disinilah pada 10 April 1235 perang besar meletus. Pertempuran Kirina menjadi awal dari segalanya. Tombak pertama dilontarkan saat fajar dan matahari bersinar di atas darah Manding dan Soso yang mengalir. Sundiata dengan strategi memecah pasukan dan memukul dari sisi kanan berhasil memukul balik pasukan Soso. Sumanguru yang disebut-sebut punya kekuatan sihir terbunuh di hutan dan tubuhnya tak pernah ditemukan. Setelah kemenangan, 12 klan Mande berkumpul pada tahun 1235. Mereka mendeklarasikan berdirinya Kekaisaran Mali dipimpin Sundiata Keita. Hukum-hukum baru ditetapkan, Kouroukan Fouga yang mengatur hak rakyat, lingkungan, dan hak asasi manusia 7 abad sebelum deklarasi HAM PBB. Pada tahun 1255, Sundiata wafat di usia 38 tahun. Tubuhnya dikuburkan secara rahasia di dekat sungai Sankarani. Ia dikenang sebagai pendiri Mali, pejuang pembebas yang mengubah nasib bangsa. Sakura adalah budak yang dimerdekakan lalu menjadi kaisar. Pada tahun 1285, Mansa Sakura naik tahta. Ia memperluas wilayah hingga ke utara dan memperkenalkan Islam ke istana. Tapi pada tahun 1298, dalam perjalanan pulang dari ibadah haji ke Mekah, ia dibunuh di jalur gurun. Pada tahun 1312, Mansa Musa naik tahta. Seorang pria yang akan mengguncang ekonomi dunia. 21 Juli 1312, di tepi sungai Niger, di istana Niani yang megah, Musa Keita II resmi dinobatkan sebagai Mansa, Kaisar Mali. Ia adalah keponakan Abu Bakar II, seorang raja yang menghilang saat ekspedisi laut ke ujung dunia. Kini tongkat kekuasaan diwariskan kepada Musa, seorang muslim yang saleh, cerdas dan visioner. Mansa Musa tidak hanya mewarisi sebuah kekaisaran luas, ia mewarisi takdir. Dalam waktu singkat, ia mulai menata administrasi, memperluas perdagangan, dan memperkuat hukum Islam sebagai pilar kekuasaan. 18 Maret 1324, langit Niani memerah di waktu subuh.
Mansa Musa mulai perjalanan sucinya ke Mekah. Tapi ini bukan haji biasa. Rombongannya terdiri dari 60.000 orang, termasuk 12.000 budak berpakaian sutra, dan 500 orang membawa tongkat emas padat. Ia membawa 100 onta, masing-masing memuat 136 kg emas murni. Kafilah ini adalah simbol kekayaan terbesar dalam sejarah Afrika pra-modern. Juli 1324, Mansa Musa memasuki Kairo. Kota itu terdiam. Para saksi mata menyebutnya sebagai banjir emas dari arah barat. Ia bertemu Sultan Al-Nasir Muhammad dari dinasti Mamluk. Dalam pertemuan diplomatik yang mewah, Musa menyumbangkan begitu banyak emas hingga menyebabkan inflasi brutal. Nilai emas jatuh hingga 20% dan butuh lebih dari 10 tahun untuk pulih. Juli 1325, dalam perjalanan pulang, Musa membawa ulama, seniman, arsitek dari Kairo, Mekah, dan Andalusia. Salah satu dari mereka adalah Abu Ishaq Es-Sahili, arsitek dari Granada yang kelak akan membangun mahakarya di jantung Afrika. September 1326, di kota Timbuktu, Musa membangun masjid Zingareiber dan mendirikan Universitas Sankore. Dinding-dindingnya dihiasi ukiran kaligrafi dari Andalusia, dan perpustakaannya mulai menyalin ribuan manuskrip dari Baghdad, Kairo, dan Fez. Kota ini tumbuh menjadi pusat keilmuan Islam terbesar di Afrika Sub-Sahara. Lebih dari 25.000 murid belajar fikih, astronomi, matematika, dan kedokteran di sini. Pada tahun 1330, Timbuktu dijuluki Atenanya Afrika oleh para penjelajah Arab. Para ulama di seluruh dunia Islam berdatangan menciptakan suasana intelektual yang belum pernah terlihat di wilayah itu sebelumnya. April 1337, Mansa Musa wafat di Niani. Malam itu obor dinyalakan di seluruh kekaisaran, Al-Quran dibaca serentak, dan kota-kota besar menyelenggarakan doa berjamaah. Ia meninggalkan warisan tak tertandingi, kekayaan yang melimpah, jaringan dagang dari Sahara hingga Laut Merah, dan yang terpenting, kebangkitan budaya dan keilmuan Islam di jantung Afrika Barat. April 1337, sehari setelah wafatnya Mansa Musa, Mali berdiri di persimpangan sejarah. Tahta diwariskan kepada Mansa Maga I, putra Musa, tapi bayangan ayahnya terlalu besar. Maga tidak memiliki visi dan kekuatan seperti Musa. Pertarungan warisan dimulai. Juni 1341, Maga I digulingkan oleh saudaranya sendiri, Mansa Sulaiman, yang menuduhnya menjual mimpi keemasan untuk kebanggaan pribadi. Sulaiman membawa stabilitas sebentar,
Namun, kekayaan yang ditinggalkan Musa mengundang kerakusan di dalam istana. Pada tahun 1345, kerusuhan pecah di Gao, wilayah Songhai di timur. Suku-suku lokal memproklamirkan pembangkangan terhadap Mali. Di balik layar, seorang pemimpin muda Songhai bernama Ali Kolon, mantan tahanan Mali yang dibebaskan, mulai menyusun pasukan. Pada tahun 1360, Mansa Kosa naik tahta, tapi hanya 9 bulan kemudian ia digulingkan. Dalam 27 tahun, Mali diperintah oleh lebih dari 5 raja. Mayoritas hanya bertahan dalam hitungan bulan atau tahun. Kekacauan merajalela. Mei 1387, di bawah pemimpin bernama Sunni Ali Kulun, pasukan Songhai menyerbu pos perdagangan Mali di Takeda. Ini bukan sekedar perampokan, ini adalah pesan. Songhai bukan lagi vasal, kami adalah calon kekaisaran. Pada tahun 1390, Kano dan Katsina, dua kota dagang penting di rute Trans-Sahara, mulai bertransaksi langsung dengan Songhai dan bukan lagi Mali. Pajak menguap dan pendapatan Mali jatuh hampir 40%. Tahun 1400 hingga 1420, Mali mencoba menyerang balik, tapi tentaranya kini korup, terpecah, dan kehilangan elit prajurit setelah dekade panjang konflik dalam. Di sisi lain, Songhai justru menyambut ulama dari Timbuktu dan memperkuat basis intelektual di Gao. Februari 1433, sebuah badai pasir menyapu konvoi militer Mali di gurun utara. Kegagalan ekspedisi ini membuka jalan bagi Songhai untuk menyerang kota Timbuktu. Pada tahun 1440, untuk pertama kalinya, Timbuktu tidak lagi sepenuhnya tunduk pada Mali. Meskipun nama Mansa masih disebut dalam khutbah, kekuasaannya perlahan-lahan menyusut. Oktober 1464, seorang jenderal Songhai bernama Sunni Ali Ber naik tahta. Ia adalah panglima perang kejam, penguasa visioner, dan simbol kebangkitan Songhai. Ia berjanji akan membakar batas Mali hingga tidak tersisa satu batu pun. 10 Mei 1468, pasukan Sunni Ali menyerbu Timbuktu, tidak dengan damai, tetapi dengan pedang dan api. Universitas Sankore ditutup, masjid-masjid dijarah, ulama melarikan diri. Era Mali berakhir di Timbuktu. Januari 1469, Sunni Ali Ber menegaskan kekuasaannya dengan cara brutal. Ia kembali menaklukkan Timbuktu, kini secara total. Ia mencopot semua pejabat yang loyal pada Mali dan membentuk garnison militer tetap.
Pada tahun 1473, ia menguasai Jenne, kota dagang penting yang sebelumnya berada di orbit Mali. Dengan kontrol atas Timbuktu dan Jenne, Songhai kini menguasai seluruh jalur perdagangan emas dan garam di Afrika Barat. Sunni Ali dijuluki pedang dari Gao. Meski ia melindungi perdagangan dan pembangunan, ia juga dikenal kejam terhadap lawan politik, termasuk ulama yang menentangnya. Banyak dari mereka dipaksa mengungsi ke Fez dan Kairo. November 1492, Sunni Ali meninggal secara misterius saat menyeberangi sungai Niger. Sebagian mengatakan tenggelam, sebagian menuduh pembunuhan dalam istana. Tapi satu hal pasti, warisannya tak terbantahkan. Songhai kini menggantikan Mali sebagai adidaya Afrika Barat. April 1493, Jenderal Songhai bernama Askia Muhammad Turel menggulingkan pewaris Sunni Ali dan mengklaim kekuasaan. Ia bukan sekedar penakluk, ia adalah reformis besar. 19 Mei 1496, Askia Muhammad melakukan haji ke Mekah, meniru Mansa Musa, tapi berbeda. Ia tak membawa konvoi emas besar, tetapi datang untuk memperkuat hubungan spiritual dan politik dengan dunia Islam. Pada tahun 1498 hingga 1502, ia mendirikan pengadilan Islam, menerapkan syariat, dan membentuk birokrasi terpusat. Timbuktu kembali menjadi pusat ilmu pengetahuan. Lebih dari 700.000 manuskrip disalin ulang selama masa pemerintahannya. Pada tahun 1528, Askia Muhammad digulingkan oleh putranya sendiri dalam kudeta. Usianya sudah senja, tapi kerajaannya tetap kuat. Pada tahun 1535, di bawah para pewaris Askia, Songhai mulai retak. Persaingan antar pangeran, perebutan sumber daya, dan pemberontakan lokal melemahkan stabilitas. Pada tahun 1550, di selatan, sisa-sisa Mali hanya menguasai sebagian kecil wilayah Niani. Seorang pengembara dari Maroko menulis, yang dulu kerajaan emas, kini hanya bayangan suram. Pada tahun 1571, Kekhalifan Saadi dari Maroko dipimpin Sultan Ahmad Al-Mansur. Ia melihat kekayaan emas Songhai dan berniat menguasainya. 16 Oktober 1590, 4.000 tentara Maroko bersenjata senapan api dan meriam menyeberangi Sahara. Dipimpin Judar Pasha, seorang jenderal Spanyol yang masuk Islam. Mereka menuju Gao. 13 Maret 1591, pertempuran Tondibi. Tentara Songhai berjumlah lebih dari 40.000, tetapi kalah teknologi, tak mampu menembus rentetan meriam dan senapan Maroko. Songhai hancur. Pada bulan April 1591,
Gao jatuh, Timbuktu jatuh, Jenne jatuh. Maroko menguasai semua kota emas, tapi mereka tak bisa mempertahankan wilayah seluas itu. Kekaisaran Songhai terpecah dan Mali benar-benar punah dari peta kekuatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda menikmati kisah sejarah yang mendalam dan penuh makna, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.